Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pernahkah kalian melihat teman yang dijauhi, diejek, atau bahkan disakiti hanya karena penampilan atau cara bicara mereka yang berbeda? Atau mungkin kita pernah tanpa sadar ikut menertawakan mereka yang menjadi bahan ejekan. Perilaku seperti inilah yang dikenal sebagai bullying. Sebuah tindakan yang tidak hanya melukai fisik, namun meninggalkan luka batin yang sangat dalam. Bullying saat ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Pada era digital, bentuknya berkembang menjadi cyberbullying. Perundungan yang terjadi di media sosial berupa komentar jahat, atau penyebaran foto dan pesan yang merendahkan orang lain. Teman-teman, fenomena bullying di Indonesia bukan hal yang sepele. Berdasarkan studi nasional yang diterbitkan oleh National Library of Medicine, sekitar 20,6% siswa usia 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying. Selain itu, survei UNICEF Indonesia terhadap 2.777 remaja usia 14-24 tahun mengungkap bahwa 45% dari mereka pernah mengalami cyberbullying. Dan lebih mengkhawatirkannya lagi, survei APJII dan Polling Indonesia menunjukkan bahwa 49% pengguna internet di Indonesia pernah jadi korban cyberbullying. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa bullying bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan sosial yang menyentuh banyak lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Dampak dari bullying tidak bisa dianggap ringan. Korban seringkali mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, mengalami depresi, bahkan gangguan kecemasan. Tidak sedikit pula kasus di mana korban memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung tekanan sosial akibat perundungan yang terus-menerus. Sebagai remaja dan generasi muda yang hidup di era digital, kita memiliki peran besar dalam memutus rantai bullying. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan kepedulian. Saat melihat seseorang diperlakukan tidak adil, jangan diam. Berani menegur, melapor, atau memberi dukungan kepada korban adalah bentuk nyata tindakan peduli. Langkah kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan jadikan platform digital sebagai tempat untuk menjatuhkan orang lain. Sebaliknya, jadikan media sosial sebagai ruang positif untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan juga dukungan. Dan yang terakhir, tanamkan empati dalam diri. Cobalah melihat dari sudut pandang korban. Bagaimana rasanya menjadi orang yang diasingkan, dihina, atau diejek-ejek. Dari situlah tumbuh rasa kemanusiaan yang membuat kita berhenti jadi pelaku bullying. Teman-teman, bullying bukan hanya sekedar candaan, melainkan kekerasan yang meninggalkan luka yang mendalam. Sudah saatnya kita tidak hanya jadi penonton, tetapi juga jadi bagian dari solusi. Mari kita mulai dari hal kecil, dengan berkata baik, menghargai perbedaan, dan berani membela yang dilemahkan. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dengan langkah yang kecil, yang dilakukan dengan niat yang tulus. Mulailah dari diri sendiri, karena menghentikan bullying adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.